Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillahi nusalli wa nusallim ala Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man ittaba'al huda amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini Allah takdirkan kita untuk menjadi bagian dari orang-orang yang beruntung. Kita menjadwalkan diri untuk menunaikan salah satu kewajiban syariat, yaitu menuntut ilmu yang mudah-mudahan seutuhnya diterima sebagai amal solih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita semua yang tulus mencintai beliau, yang istiqomah meneladani sunnah-sunnah beliau, di surga kelak kita ditakdirkan berdampingan bersama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Pagi ini kita akan tadarus satu tema yang besar terkait dengan membangun kesadaran dalam rangka perjuangan kemanusiaan. Tema ini memang sangat identik dengan konsep dan kegiatan sigab. Hanya saja tentu saja kita ingin mengelaborasi lebih jauh terkait dengan tema ini, yang diawali dengan bagaimana kita mengetahui hakikat kemanusiaan itu sendiri. Selain nanti bagian keduanya adalah membangun kesadaran. Itulah salah satu pekerjaan besar yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Beliau membangun kesadaran manusia, yang kemudian efeknya membuat seluruh aspek kehidupan manusia itu jadi berubah. Karena kalau tidak sadar, meskipun ada kemampuan, maka kemampuan itu tidak bisa dibangkitkan menjadi sebuah energi yang dapat merubah kondisi dan merubah keadaan. Jadi posisi kesadaran ini sangat fundamental. Sebenarnya saya agak malu sama Pak Haji Heri terkait dengan tema ini, karena membangun kesadaran untuk perjuangan kemanusiaan. Karena saya rutin diajak Pak Haji untuk donor darah, tapi udah 2 kali saya disersi. 2 kali saya enggak hadir. Nah, diingatkan oleh istri, itu Abi kan kalau di bekam itu darahnya banyak yang kotor katanya. Ntar yang keluar pas donor yang kotor semua kan. Ya kan repot. Sebenarnya bisa jadi sangat besar kemungkinan karena faktor kesadaran, lalu faktor pengetahuan. Memang ada ketakutan dari saya sedikit, ini disedot darah ini gak apa-apa gitu. Jadi jangan dikira kalaupun gelarnya dokter lalu tahu segalanya gitu. Soal darah saya juga paling ngeri ketika melihat darah disedot-sedot kayak gitu. Kawan-kawan sekalian, marilah kita terlebih dahulu mengetahui hakikat kemanusiaannya. Sering ketemu sama beliau ini di Dewan Dakwah, bersama-sama jemput. Ya. Kakanda mana Kakanda? Sering kita bicara, sering kita mendengar kalimat seperti ini, bahwa kita manusia adalah makhluk yang lebih mulia daripada makhluk Allah yang lain. Klaim ini sudah sangat sering kita dengar. Pertanyaannya, faktor apa yang membuat kita boleh mengklaim demikian? Karena pasti mesti berdasar, argumennya apa, dalilnya apa.
Biasa kalau ngaji di Persis pasti ditanya dalilnya apa, landasannya apa. Karena dari dulu kita mendengar kalimat seperti ini. Apa benar seperti itu? Kalau kita kembalikan kepada Al-Quran, Allah menyebut manusia itu dengan banyak predikat. Ada abdun, ada khalifah, ada bani Adam, An-Nas, Al-Bashar, Al-Insan. Mungkin yang lain-lain lagi. Kalau bakal satu makna secara generik, artinya manusia, Allah nggak akan membuat predikat manusia itu jadi beragam. Pasti penyebutan manusia dengan beragam istilah ini ada maksud-maksud tertentu. Nah, barangkali kita akan dapatkan jawaban dari pertanyaan tadi dengan mengkaji istilah-istilah ini. Kalau abdun jelas hamba Allah, khalifah jelas pengganti atau petugas atau pelaksana tugas-tugas dari Allah untuk jadi khalifah fil ard. Bani Adam secara bahasa jelas artinya anak cucu Adam. Agamanya apa, keyakinannya apa, statusnya apa, itu jelas semuanya anak cucu Adam kita ini. Tapi coba kita kaji dari istilah An-Nas, Al-Bashar, dan Al-Insan ini. Karena kalau kita mengetahui hakikat kemanusiaan kita, maka mudah-mudahan bisa tepatlah perjuangan kita dalam membangun kesadaran untuk kemanusiaan dan bagaimana menjalankan kegiatan-kegiatan kita untuk kemanusiaan. Pertama, An-Nas. Menurut para ahli bahasa Arab, An-Nas ini lil ammah, untuk keumuman, keseluruhan, global. Jadi ketika Allah menyebut kata An-Nas, contoh kata An-Nas dalam Al-Quran di surat apa? Di surat An-Nas ayat pertama, Qul a'udzu birabbin nas. Kalau kata misionaris itu ini ayat yang menjadi dalil terkait ketuhanan Yesus Kristus. Betul nggak itu? Ini ayat yang jadi dalil atas ketuhanan Yesus Kristus. Karena katakanlah aku berlindung kepada Robnya manusia. Rob itu Tuhan, Nas itu manusia. Manusia yang jadi Tuhan, Tuhan yang jadi manusia, itulah Yesus Kristus gitu. Bagi yang nggak paham, oh iya bener ya, di Al-Quran ada dalilnya loh gitu. Kan kalau kita Muslim awam itu kadang suka cepat terpengaruh lah istilahnya. Di pasar dapat kaligrafi saja, wah ini pasti bahasa Arab bagus dari Al-Quran gitu. Tempel aja di pintu rumahnya. Padahal bahasa Arab itu adalah bahasa Arab dari ayat-ayat Bible, ayat-ayat Injil. Contoh kan di kita Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bahasa Bible ke bahasa Arab jadi Bismil Ab wal Ib wa Ruhil Kudus. Demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi bahasa Arab tempel aja di rumah gitu kan. Jadi boro-boro ngusir jin dan setan. Jin dan setannya malah pada masuk ke rumah. Jangan sembarang tempel stiker bahasa Arab di motor, di mobil, di rumah kita. Nah, dengan An-Nas ini, mukmin, kafir, laki, perempuan, tua, muda, kaya, miskin, sempurna, kurang sempurna, sakit, sehat, semuanya terpanggil. Jadi kalau Allah ya ayyuhan nas, hei manusia, itu yang kafir, yang mukmin, semuanya kepanggil. Karena pada hakikatnya mereka itu semua adalah hamba Allah. Orang kafir hamba Allah bukan? Hamba Allah. Meskipun mereka mengaku ada Tuhan lain selain Allah, hakikatnya menurut keyakinan kita, mereka itu hamba Allah. Cuman mereka kafir. Tidak mengakui ketuhanan Allah, tidak mengakui kenabian Rasulullah.
Nabi Muhammad gitu. Seperti karena mereka hamba Allah, maka rahmannya Allah dikasih mereka itu. Kecuali rahimnya yang khusus buat orang-orang beriman. Pak Haji, gaduh balong, melak lauk, gurame. Ketika kita ngawur makanan ke kolam itu untuk ngasih makan ikan gurame yang kita pelihara, yang dapat makan itu bukan hanya ikan gurame yang kita pelihara. Pasti di situ aya keyep, aya kurang, tiba-tiba ada belut, tiba-tiba ikut makanlah di situ. Itu rahmannya Allah itu. Tapi kalau rahimnya Allah beda lagi. Nah, karena keumumannya ini, apakah pertanyaan tadi terjawab dengan Anas ini? Bahwa kita makhluk paling mulia dibanding makhluk yang lain. Belum terjawab. Kenapa? Karena kalau posisi kita kufur kepada Allah, jelas justru kita malah lebih hina daripada makhluk Allah yang lain, bukan lebih mulia. Ada ayat, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasir. Orang-orang munafik itu tempatnya di aspalnya neraka. Aspal itu dari bahasa Arab, sapala, yaspilu atau yaspalu itu. Jadi sesuatu yang paling rendah. Isim tabdil namanya kalau kata santri. Kabiro besar, di isim tabdilkan jadi akbar, maha besar. Sogiro kecil, maha kecil asgor. Siswa kecil, jadi besar mahasiswa. Karena dia udah lewat dari fase kesiswaan. Ini belum terjawab karena kalau kita kufur kepada Allah, inkar kepada Allah, maksiat kepada Allah, gak bisa kita mengklaim diri lebih mulia dari makhluk Allah yang lain. Anas ini, ya. Makanya kelanjutan ayatnya apa tadi? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Akan sangat mudah Anas ini untuk diwaswaskan atas waswasnya setan gitu, bisikan-bisikan setan. Yang kedua, al-bashar. Menurut para ahli bahasa Arab, al-bashar ini untuk menunjukkan hissiyah, jasmaniyah, physically. Ayatnya apa? Al-Kahfi ayat terakhir 110. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan olehmu Muhammad, aku ini manusia biasa seperti kalian, bashar. Hanya bedanya aku dikasih wahyu, aku diutus jadi rasul. Nabi Muhammad itu fisiknya sama seperti kita, cuman beliau ganteng banget gitulah. Sekalipun ketika waktu hijrah, Isra Mi'raj, ketemu dengan Nabi Yusuf itu kan di langit yang ketiga. Langit pertama itu kan Nabi Adam, langit kedua Musa dan Harun, langit ketiga Nabi Yusuf, terus ke atas. Ketika ketemu Nabi Yusuf, Nabi Muhammad mengatakan, memang benar Nabi Yusuf itu ternyata diberikan setengah dari keindahan dunia. Jadi setengah dari keindahan dunia itu ada di Nabi Yusuf. Jadi seganteng-gantengnya Pak Haji Heri, nah itu entah berapa persennya dari Nabi Yusuf itu, ya kan? Ada kepalanya, ada tangannya, ada kakinya, komplit seluruh tubuh kemanusiaannya Nabi Muhammad sama seperti kita. Ada ayat di Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ayat berapa itu ya? 21-an kalau nggak salah, nanti mohon dicek. Sungguh benar-benar dalam diri Rasulullah itu ada uswah hasanah. Kita diperintahkan untuk meneladani Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammadnya tidak diutus dari golongan manusia dan tidak seperti manusia pada umumnya,
Bagaimana cara kita meneladaninya? Sholatnya gimana? Mandinya gimana? Sama keluarganya gimana? Nyisirnya gimana? Pakai celana bajunya gimana? Tidurnya gimana? Kan satu-satunya umat yang paling beruntung di antara umat-umat yang lain adalah umat Islam. Kenapa? Punya suri tauladan yang konkret, yang real, yang up to date. Kita bisa tahu seluruh aspek dan sisi kerasulan Nabi Muhammad itu real banget gitu. Kita bisa tahu nyisirnya Nabi Muhammad. Nyisirnya Nabi Muhammad ke arah mana? Belah tengah, kiri, kanan, atau ininya pinggirnya hilang semua? Yang mana? Ke atas, mohak. Anak saya lagi sama teman-temannya itu senang yang 2 jari di bawah itu katanya. Ternyata memang begitu semua temannya itu. 2 jari yang ditipisin. Beliau nyisir itu ke sebelah kanan. Nah, ini Haji Heri sudah nyunah. Sudah nyunah. Itu yang belakang malah ke kiri itu nyisirnya. Tapi ini bukan sesuatu yang harus. Ini mah sifatnya kata Ustadz Tiar kemarin namanya jibiliyah, ya kan? Ini jibiliyah aja begini. Kecuali yang memang benar-benar dicontohkan oleh Nabi dan Nabi perintahkan untuk ikutin gitu. Kayak pakai sendal kanan dulu, kalau lepas kiri dulu. Masuk kamar mandi juga begitu. Pakai baju. Nah kalau itu diperintahkan oleh Rasul untuk diikutin, maka itu bagian dari sunnah. Tapi Nabi Muhammad kalau tidur ngorok itu bukan sesuatu yang harus diikutin. Beliau itu tidurnya ngorok, tapi ngoroknya halus, tanda sehat. Kalau saya ngoroknya seisi rumah susah tidur, karena ngoroknya mengerikan suaranya. Kalau direkam, wah udah kayak suara Vina ngerasukin Linda itu. Saya belum nonton loh filmnya, lihat aja di YouTube. Nah, Rasulullah itu kalau jalan cepat, sampai sahabat itu kadang berlari-lari kecil untuk ngejar jalannya. Ternyata memang begitu sehatnya jalan kaki itu ya, Pak Haji. Memang kalau jalan cepat kalau mau sehat. Rasulullah tuh biasa begitu. Nah tokoh kita pahlawan nasional, tokoh ulama Islam itu Pak Nasir yang begitu. Pak Nasir itu tokoh besar Islam. Ada muridnya namanya Kiai Haji Hasan Basri yang jadi ketua MUI pusat juga tuh. Itu usianya agak jauh jaraknya. Tapi kata Kiai Hasan Basri, itu saya kalau ngikutin jalannya Pak Nasir yang lebih tua dari saya hampir lari-lari kecil gitu. Pak Nasirnya jalan padahal, tapi jalannya jalan cepat. Nah jadi secara kemanusiaan Rasulullah kalau dipuji sama senengnya kayak kita. Kalau dicaci, dihina juga sedih pula. Kita dipijit, diurut sama istri itu sama senengnya. Dicubit, dipukul sama sakitnya. Rasulullah pun demikian secara physically. Tapi kalau Rasulullah itu diutus dari golongan jin, gimana kita cara ngikutinnya, meneladaninya? Maka Rasulullah itu diutus dari golongan manusia agar manusia dan jin dapat meneladani beliau. Rasulullah pernah lagi bermajlis begini, tiba-tiba beliau jalan terus sampai tidak kelihatan. Lama ditunggu, lalu beliau hadir lagi, kumpul lagi. Kata para sahabat, Anda dari mana ya Rasulullah? Tadi itu aku diundang ngaji oleh ibu-ibu majelis taklim jin. Semacam kalau jin itu apa untuk muannasnya perempuan? Jinnah apa jannah? Ada ta'mar butoh. Pokoknya diundang sama kaum jin untuk ngaji lah gitu. Salah satu pertanyaan mereka itu, makanan kami apa? Makanan kalian itu makanan manusia yang manusianya nggak ngucapin bismillah dulu, nggak berdoa dulu. Terus makanan yang dimubazirkan oleh manusia. Terus tulang-tulang gitu kan.
Terus makanan peliharaan kami apa? Jadi jin itu ternyata punya peliharaan, yaitu kotoran katanya, itu makanan peliharaan kalian. Jadi aneh kalau manusia punya peliharaan jin. Ternyata jin sendiri punya peliharaan. Jangan-jangan yang dipelihara oleh jin itu manusia. Ada yang merasa saya mengendalikan jin, punya peliharaan jin. Bisa jadi hakikatnya jin itulah yang mengendalikan dia gitu. Yang memelihara dia. Rasulullah pernah diajak tarung oleh seorang jagoan Arab namanya Abu Dujanah. Belum masuk Islam, kata Abu Dujanah, kalau kamu Muhammad mampu mengalahkanku, aku akan hadiahkan 30 ekor kambing. Kalahlah si Abu Dujanah, jagoan Arab, oleh Rasulullah SAW. Maka dia menyerahkan 30 ekor kambing itu. Tapi setelah itu Abu Dujanah ini mengucapkan 2 kalimat syahadat. Akhirnya 30 ekor kambingnya dikembalikan sebagai hadiah keislaman Abu Dujanah. Ini kan kalau sigap, apalagi nama kajiannya singa, wah berarti kekuatannya dahsyat gitu kan. Karena harus sigap. Nah sekarang kalau ada orang kafir nantangin duel sama kita, kalau sama Pak Haji Heri saya percaya. Nah ini pasukannya ini, ada yang ngajak duel sampai dia masuk Islam, bisa nggak kayak gitu tuh? Karena ada orang yang bisa masuk Islam itu kadang-kadang harus melalui cara-cara kekerasan, tidak melulu dengan cara-cara kelembutan. Jadi secara physically Rasulullah SAW sama seperti kita. Dalam perang Uhud beliau terluka badannya, gigi beliau somplak sedikit karena dipanah langsung dari depan. Dan manusia paling sehat kalau kita dipanah dari depan itu dengan kecepatan yang sangat tinggi, kayaknya mulut kita ambrol dan si anak panahnya tembus ke belakang itu. Rasulullah hanya somplak saja sedikit giginya itu, dan anak panahnya terpental keluar. Karena beliau manusia, salah seorang manusia terkuat pada zamannya itu. Manusia paling sehat pada zamannya. Rasulullah wafat usia berapa? 63 tahun 40 hari. Sakitnya berapa kali? Ada yang mengatakan beliau cuma sakit 2 kali, ada yang mengatakan 1 kali. 1 kali pun ini menjelang sakaratul maut, yang beliau katakan ini sisa-sisa racun dari perempuan Yahudi waktu di Madinah. Jadi ada perempuan Yahudi, dia ngundang Nabi Muhammad dan beberapa sahabat. Nabi mengajak beberapa sahabat untuk makan daging kambing. Daging kambing itu favoritnya Rasulullah SAW. Itu sering beliau makan daging kambing itu. Tapi tidak pernah ada hadis yang meriwayatkan beliau kolesterol. Gak ada beliau kolesterol karena favorit makan daging babi. Daging kambing itu. Malah keingetan ke Felix Yeo jadinya saya. Kata Felix Yeo itu, ada satu yang gak mungkin Ustadz Adi Hidayat bisa melebihi saya gitu. Dan itu gak mungkin Ustadz. Kalau tanding lomba Al-Quran hafalan, wah pasti saya kalah. Kalau ini nggak ada yang bisa saya menang dari Ustadz. Tapi ada satu saya pikir-pikir gitu, yang Ustadz Adiyat nggak bisa ngalahin saya. Apa itu? Rasanya daging babi itu gimana katanya. Nah kan beliau mu'alaf, ya nggak mungkin lah Ustadz Adi kemudian dapat merasakan daging babi itu. Nah beliau sakitnya sekali itu saja, karena ketika masuk daging itu ke mulut beliau, Jibril kan membisiki, itu beracun, dimuntahkan. Sementara sahabat beliau sudah masuk dagingnya sampai wafat gitu, sampai gugur. Nah pertanyaannya, di usia kita sekarang meskipun belum 63 tahun, udah berapa kali sakit? Nih yang Geraha Prima berapa kali sakit?
Akang usia berapa sekarang? 31. Wah. Sakit pernah berapa kali? Ya encok lah, ya inilah gitu. 31. Rasulullah itu, ini sisa-sisa barangkali dari racun si perempuan Yahudi itu. Jadi, apakah dari sisi fisik kita bisa mengklaim lebih mulia dari makhluk Allah yang lain? Ini harus dibandingkan, diuji. Ini sigap itu kekuatannya luar biasa. Cobalah yang paling kencang larinya, balap lari dengan binatang. Jangan dulu dengan kuda Arab, dengan kanguru, dengan hayam weh. Nah, kira-kira biasanya hayam itu heula. Kecuali kita di udag-udag hayam sama soang, itu beda lagi. Rata-rata umumnya kita kalah oleh binatang dari sisi kecepatan berlari. Di antara teman-teman sigap ini ada yang paling kuat tenaganya. Silakan tarik tambang dengan anak seekor gajah saja. Maka kemungkinan besar anak seekor gajah itu yang menang. Kita mengeluarkan sesuatu dari tempat keluarnya kotoran, juga kita punya ayam, punya kambing, punya sapi di rumah. Dari tempat keluarnya kotoran pula, karungin dua-duanya, jual ke pasar, yang laku yang mana? Punya kita apa punya ayam? Atau punya kambing? Atau punya sapi? Yang keluar dari ayam masih ada yang bisa kita ceplok, masih ada yang bisa kita dadar. Yang keluar dari kita ada yang bisa dadar nggak? Jadiin dadar gitu sama kita tuh. Mata sapi lah gitu, ada nggak? Nu encer, nu padet, wah udah jangan diterusin. Pak Haji Heri lagi menikmati ini soalnya snack. Di antara ibu-ibu atau wanita sebekasi ini ada yang rambutnya paling indah. Lalu kemudian punya merak di rumah, cabutin semua bulu merak, habisin juga rambut di kita, jual juga sama-sama ke pasar. Saya kira bulu merak lah yang akan laku dijual. Jadi apa arti dari laqad khalaqnal insana fi ahsani? Sungguh benar-benar kami menciptakan manusia dalam bentuk terbaik. Bentuk terbaik apa di situ? Seringkali kita memahaminya bentuk terbaik dari aspek fisik. Memang indah kita diciptakan oleh Allah. Tapi dari sisi kekuatan, dari sisi keindahan, dan dari sisi yang lain, ada banyak makhluk Allah yang lain yang ternyata lebih kuat daripada kita. Dan perspektif indah juga kan masing-masing beda-beda. Seganteng apapun kita, secantik apapun kita, menurut standar ukuran manusia, kalau kita jalan ke lapangan rumput, di situ ada sekelompok keluarga kambing, kira-kira kambing itu akan saling berbicara apa di antara mereka ketika kita lewat? Padahal kita gantengnya udah kayak Nabi Yusuf, cantiknya udah kayak Siti Julaikho. Apa kata kambing? Itu makhluk apaan ya, kok jelek banget. Kenapa? Karena kriteria ganteng dan cantiknya berbeda. Justru manusialah karena melihat kecantikan binatang, kecantikan tumbuhan, banyak manusia yang memelihara binatang dan memelihara tumbuhan. Anu meong lah, anu ikan hias lah, apalagi burung lah dan lain sebagainya. Tapi ada nggak keluarga kambing yang memelihara manusia karena kecantikan dan kegantengan kambing itu? Saya kira belum ada di acara gosip manapun itu yang begitu itu. Jadi kalau ukurannya fisik sebenarnya sangat relatif. Jadi ini belum terjawab. Lalu apa jawabannya? Akal, Ustadz. Akal ini anugerah luar biasa, sangat istimewa yang diberikan kepada manusia dan tidak diberikan kepada makhluk Allah yang lain. Malaikat tidak, jin tidak, tumbuhan tidak, hewan tidak. Manusia saja yang dikasih akal itu. Ini anugerah luar biasa. Tapi
Ini tidak mutlak kemudian dapat menjamin manusia itu bisa lebih mulia daripada makhluk Allah yang lain. Mari kita bandingkan. Pertama, kalau ada kambing masuk ke kebun singkong orang, yang akan dia curi apanya saja. Menurut kita akan mencuri. Menurut kambing semua kebun singkong adalah miliknya. Paling yang akan dia curi daunnya saja. Itu pun kalau nyampe. Tapi kalau ada manusia masuk ke kebun singkong orang, yang akan dia curi apanya saja. Semua hanya dirabut itu mah. Ya daunnya, singkongnya, batangnya. Karena punya akal, dia bawa gerobak dari rumahnya. Bawa itu apa namanya? Kapal sigap itu apa namanya? Bawa keluarganya pula. Jadi kerusakannya jauh lebih mengerikan dibandingkan yang dikerjakan oleh seekor kambing. Karena punya akal. Sekawanan gajah, kata kita merusak hutan. Bagi gajah itu sedang membuka permukiman baru. Itu paling hanya berapa hektar saja. Tapi kalau ada manusia punya akal, punya kuasa, punya harta, masuk ke hutan, berapa juta hektar hutan yang rusak untuk memenuhi kebutuhan hawa nafsunya itu. Sejahat-jahatnya harimau, nggak ada harimau yang istilahnya dengan pemikiran gitu, lalu membunuh anaknya sendiri, menzalimi anaknya sendiri, membunuh istrinya sendiri, membunuh suaminya sendiri. Sekarang kan lagi banyak begitu tuh, al-jaroh namanya. Pembunuhan yang tidak mesti harus terjadi dengan alasan-alasan syar'i, alasan-alasan khusus banyak terjadi. Namanya al-jaroh. Ini salah satu tanda kiamat. Terjadi banyak pembunuhan, bahkan di antara keluarga sendiri. Yang apa tuh? Ada istri dimutilasi, ya kan? Ada perempuan masukin ke koper, ada istri meracun suami, ada orang tua membunuh anak, ada anak membunuh ibunya pakai apa itu kemarin? Garpu tanah. Ada karena nggak dibeliin motor RX King, atau karena nggak dibeliin HP. Ngeri itu sekarang. Istri saya ini pulang ngaji tiba-tiba bicara nyampe rumah, Bi, hati-hati loh, banyak suami bunuh istri. Wah, saya tersinggung dong. Saya tersinggung. Sekarang juga banyak istri-istri meracuni suami, saya bilang. Hati-hati ngomong, ya nanti saya mutilasi. Nah gitu. Nah itu ada faktor yang hilang dari situ. Padahal punya akal. Tapi manusia yang punya akal, yang kemudian mengklaim lebih mulia daripada makhluk Allah yang lain, dia membunuh anaknya, membunuh ibunya, membunuh istrinya, membunuh suaminya. Katanya punya akal. Tapi justru ternyata hasilnya jauh lebih jahat daripada binatang. Kalau ada harimau membunuh anaknya sendiri, kita kan menganggapnya lumrah, wajar, namanya juga binatang gitu. Seperti Zionis Yahudi yang Israel yang membantai saudara-saudara kita, dalam tanda kutip kita harus menganggapnya wajar. Kalau kejahatannya mengerikan seperti itu, kenapa? Mereka itu binatang. Kan udah dikutuk sama Allah. Jadi bangsa kera dan bangsa babi. Jadi kalau nggak punya peri kemanusiaan, ya wajar, namanya juga binatang Zionis itu. Jadi jangan diharapkan mereka punya peri kemanusiaan. Jadi dengan akal ini secara mutlak belum terjawab, yang membuat kita boleh mengklaim bahwa kita lebih mulia daripada makhluk Allah yang lain. Yang terakhir adalah al-insan. Ulama mengatakan ini untuk lirruh, lebih cenderung untuk lirruh, untuk ruh, soal hati, soal kolbu, soal fuad. Ayatnya tadi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Sungguh benar-benar kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Bentuk apa ini? Kalau bentuk fisik, hewan juga indah, hewan juga kuat, tumbuhan juga indah, tumbuhan juga kuat, jin juga indah, jin juga kuat, malaikat juga indah, malaikat juga kuat. Punya sisi-sisi itu juga makhluk Allah yang lain. Secara perspektif kita, memang kita indah dan cantik sebagai manusia. Tapi summa rodadnahu asfala safilin. Manusia-manusia itu akan dijerumuskan ke dalam aspalnya neraka. Tadi disebutkan ayatnya, siapa yang akan dimasukkan ke aspalnya neraka? Innal munafikina fiddarkil asfali minan nar. Keraknya neraka. Yang dia muslim, dia sholat, dia zakat, dia saum, dia haji, tapi punya sifat-sifat kemunafikan yang mutlak kalau dimasukkan ke keraknya neraka itu. Yang sejatinya dia orang kafir. Dia tidak beriman gitu, hanya menampakkan keimanannya seperti Abdullah bin Ubay bin Salul dan kawan-kawannya itu. Kalau masih satu-satu, nah dia masih muslim. Kan ada 3 cirinya. Ayatul munafiki salatun, idza haddatsa kadzaba, idza wa'ada akhlafa, idza tumina khana. Dia kalau bicara sering dusta, apalagi janji sering ingkar, amanah sering dihanati. Nah, kalau cuman baru satu-satu itu juga jarang-jarang. Nah, muslim tuh, masih muslim. Hanya muslim yang bermaksiat gitu. Contoh, ada WA masuk, Bi, udah sampai mana? Kok lama? Ini OTW. OTW, padahal saya masih main futsal sama Pak Haji Heri itu. OTW gitu. Kadang ini bawel banget sih ini nanya-nanya gitu kan. Atau udah sampai mana? Agus Salim. Nah, Agus Salim tuh panjang. Padahal masih ujung Agus Salim gitu, agar terlihat dekat. Gitu. Sesekali untuk menyelamatkan diri dari kemarahan istri, bolehlah itu. Kan berbohong demi keselamatan jiwa dan raga itu boleh. Karena kalau udah masuk rumah celakalah kita. Nah, contohnya gitu. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Yang akan selamat dari neraka itu adalah orang beriman dan orang yang beramal soleh. Tadi ayatnya bahwa ternyata kalau kita hanya mengandalkan akal saja, kita bisa lebih jahat daripada binatang. Ayatnya Al-A'raf 179 tuh. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am. Kebanyakan manusia dijerumuskan ke dalam neraka dan jin ke dalam neraka. Mereka punya mata tetapi tidak digunakan untuk melihat kebenaran ayat-ayat Allah. Punya hati tidak digunakan untuk memahami. Punya telinga tidak digunakan untuk mendengarkan kebenaran ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang. Yang tadi itu, bahkan balhum adallun, lebih keji, lebih jahat, lebih sadis daripada binatang. Saya mendengar kisah dari Syekh Yunus Yusuf ya, ada di viral videonya. Ada 3 orang dewasa, laki-laki, lagi ngumpul. Berbicaranya ternyata bukan agul-agulan kebaikan, tapi agul-agulan kejahatan. Sayalah yang paling jahat, paling sadis, paling bengis. Gak ada yang mau ngalah. Tiba-tiba ada seorang nenek lewat, nenek-nenek. Lalu orang pertama berdiri, coba perhatikan. Lihat bagaimana kejamnya aku. Ditendang si nenek itu, Majurah roh, didagor mastakana karena batu. Sampai berdarah pingsan. Lihat, aku jahat daripada kalian. Orang kedua berdiri, itu gak ada apa-apanya. Dia ambil ember, dia siram wajah atau kepala si nenek itu agar sadar. Setelah sadar, dia ambil batu itu, dia pukul-pukulkan ke kepala si nenek itu. Sampai lebih mengerikan akibatnya, pingsan lagi.
Lihat, aku lebih jahat daripada kamu, kata orang kedua. Lalu mereka berdua ini lihat ke orang yang ketiga yang malah duduk tenang-tenang aja, senyum-senyum aja gitu. Nyantai aja, nampak bahagia. Loh, kenapa kamu senyum-senyum? Karena aku jelas lebih jahat daripada kalian. Lah, kamu kan belum ngapa-ngapain, ngapain mengklaim demikian? Kata orang ketiga ini, ketahuilah nenek itu ibuku gitu kan. Nenek itu ibuku. Sekalipun aku nggak ngapa-ngapain, tapi aku jelas lebih jahat daripada kalian. Karena kalian siksa nenekku, ibuku, aku biasa-biasa aja. Kata Syekh Yunus Yusuf ini, orang pertama itu Amerika dan sekutunya. Orang kedua Zionis Israel. Orang ketiga bangsa Arab dan kaum muslimin. Dan nenek itu adalah bangsa Palestina. Itu beliau buat analogi seperti itu. Yang paling jahat itu justru bangsa-bangsa Arab katanya. Itu betul-betul membiarkan yang ini kan umat Islam di Gaza itu udah nyampe Rafah ya Pak Ji. Udah benteng terakhir itu udah gak bisa kemana-mana lagi. Rafah itu perbatasan Mesir Palestina. Kalau mau masuk Mesir udah gak bisa, udah gak mungkin. Keluar lewat jalur darat juga diblokade, ke laut diblokade, di atasnya pesawat tempur Israel. Mau kemana lagi coba? Lalu bangsa Arab masih biasa-biasa aja, nonton aja gitu. Nah itulah orang ketiga ini, ibunya bangsa Palestina dibiarkan disiksa habis-habisan. Seperti itu. Jadi kalau sekedar punya akal, kan mestinya berakal itu, ini tolonglah saudara sendiri gitu. Tapi kok ternyata akalnya nggak digunakan dengan baik. Apa yang membuat akalnya itu kok jadi tumpul gitu. Saudara sendiri dipukulin, dihabisin, dia nggak bergerak sama sekali gitu. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan al-insan ini? Al-insan itu ayat yang tadi itu, illalladzina amanu wa amilus solihat. Ahsan takwim itu adalah fisiknya bagus, kuat, akalnya ada, instingnya punya, nafsunya ada. Yang enggak ada itu amanu wa amilus solihat. Akal secerdas apapun tidak dibimbing oleh iman, oleh wahyu, jadi rusak. Rusaknya lebih rusak daripada binatang. Harta banyak sekali tidak dibimbing oleh iman, jadi malah merusak hartanya. Jabatan setinggi apapun tidak dibimbing oleh wahyu, maka kemudian jabatan itu jadi merusak. Jadi kerusakannya malah jauh lebih rusak daripada yang dilakukan oleh binatang, oleh makhluk-makhluk Allah yang lain. Nah, manusia boleh mengklaim diri lebih mulia daripada makhluk yang lain kalau dia menggunakan seluruh potensi yang ada pada dirinya dengan bimbingan keimanan. Inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulianya kalian adalah yang paling bertakwa kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-A'raf 69, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalaulah satu penduduk negeri itu beriman, bertakwa, kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Istilahnya kata Bimbo atau kata Kus Plus. Indonesia ini kalau kita lempar kayu, bambu jadi tanaman gitu. Kalau di tanah Arab lempar kayu, lempar bambu, kering dia. Tapi kalau di kita lempar apapun kalau ke tanah tumbuh dia, saking suburnya tanah Indonesia ini. Tapi kenapa pintu keberkahannya tertutup? Problemnya di soal keimanan, ketakwaan penduduknya ini. Bangsa Arab, Saudi lah katakan, apa sih yang dia punya? Kecuali kemudian minyak yang juga lama-kelamaan akan habis. Atas berkat doanya Nabi Ibrahim kan, Rabbij'al hadza baladan amina warzuq alahum minas samarat. Berikan rezeki buah-buahan. Maka di Saudi itu tidak ada buah-buahan yang tidak ada. Kecuali cecendet, apalagi kesemak kayak di Saudi. Terus apa yang suka di perumahan itu yang kecil-kecil tuh merah?
cherry kayaknya nggak ada gitu. Tapi buah-buahan umum ada semua di Saudi. Yang pedagang-pedagang di situnya juga pakai bahasa Sunda dan bahasa Jawa, seket-seket gitu. Pisang memang nggak bisa ditanam di sana, tapi ada pisangnya di Saudi itu. Diberikan rezeki oleh, kenapa? Asalkan penduduknya beriman, bertakwa. Kita yang nggak perlu impor apapun sekarang ini, kapacul-pacul impor, kauyah-uyah impor, kakurupuk-kurupuk impor, kacalana-calana impor. Apa yang tidak impor sekarang? Semuanya seperti terkutuk gitu. Kita ini punya garis pantai terpanjang di dunia kedua setelah Brazil. Tapi garamnya impor, kedelai impor, beas impor, segala impor. Kira-kira apa yang belum impor itu? Suuk, jagung, jagung impor. Ada ibu-ibu petani jagung ya, ketika jagungnya lagi dijemur, wah gogoleran di jemuran. Kenapa jatuh? Kita sering melihat video pedagang petani buah-buahan yang ngebuang-buangin buah-buahannya. Buah naga, buah pepaya, nauzubillah. Apa yang terjadi dengan negeri ini? Di Indonesia ini kita nggak kekurangan orang cerdas yang gelarnya berderet-deret, yang pinter-pinter. Kita kekurangan orang cerdas yang beriman. Di negeri ini kita nggak kekurangan para pemimpin, para penguasa. Tapi kita kekurangan, bukan berarti nggak ada. Kita kekurangan pemimpin yang beriman atau yang sempurna imannya lah begitu. Kita bukan kekurangan orang kaya di Indonesia ini. Orang kaya banyak sekali. Tapi kita kekurangan orang-orang kaya yang beriman. Yang mau berbagi, yang mau lain sebagainya. Kecuali dia pengen nambah kekayaan tanpa mau berbagi. Kalau orangnya kayaknya kayak Pak Haji Heri, kayak Ibu Haji, kan berbagi. Semalam saja saya ditraktir itu bebek Madura. Memang rezeki itu nggak kemana. Nah, jadi inilah faktor yang membuat kita boleh mengklaim lebih mulia daripada makhluk Allah yang lain, yaitu segala potensi dan kelengkapan hidup itu semuanya dibimbing oleh keimanan, maka hasilnya adalah kemanfaatan dan kemaslahatan. Khairun nas anfa'uhum, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Yang terakhir, jadi apa maksud dari ahsan takwim itu, bentuk terbaik itu? Bentuk terbaik itu adalah bahwa manusia telah diberikan kelengkapan hidup yang paling lengkap dibandingkan makhluk Allah yang lain. Fisiknya dikasih, nafsunya dikasih, instingnya dikasih, imannya dikasih, akalnya dikasih. Lengkap. Makhluk Allah yang lain nggak selengkap manusia. Itu yang dimaksud dengan ahsan takwim. Oleh karena lengkap inilah maka manusia bisa menjadi makhluk Allah yang lebih mulia daripada makhluk Allah yang lain. Tapi kalau ternyata tidak, itulah kenapa Allah tanya berulang-ulang sampai lebih kurang 30-an kali dalam surah Ar-Rahman itu. Apa bunyinya? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Kamu ini kok kenapa nggak beriman? Kenapa nggak beramal soleh? Kok kenapa malah maksiat, malah inkar, malah tidak sedekah, malah tidak baik? Al-Quran udah dikasih sama kamu untuk jadi pedoman hidup. Rasul sudah diutus untuk jadi pembimbing hidup. Akal dikasih, apalagi insting dikasih, nafsu dikasih, fisik untuk ibadah dikasih. Semua udah dikasih, masih aja maksiat, apa yang kurang sih gitu. Nikmat mana lagi yang mau kalian dustakan itu? Gitu loh. Nah, saya kira dalam rangka syukur nikmat inilah ketika kita ditugaskan di Sigap, ini saya berharap kita tidak letik hati gitu. Pengajian seperti ini nggak banyak gitu kan.
tapi tetap konsisten. Itu yang justru lebih dihargai oleh Allah. Sedikit tapi konsisten. Yang penting prosesnya benar, niatnya benar, terus kita lakukan. Maka status-status kita saat ini adalah ujian dari Allah untuk menentukan posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini memanfaatkan gak semua yang diamanahkan oleh Allah untuk kebaikan manusia dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itulah materi kita pagi hari ini. Saya nanti biar sama Pak Haji Heri aja terkait dengan bagaimana membangun kesadaran. Kayaknya tinggal ngambil kitab Fadhailul A'malnya Jamaah Tabligh. Nah, membangun kesadaran dengan dimotivasi oleh ayat-ayat, hadis-hadis, riwayat-riwayat terkait dengan bagaimana kita mengajak orang lain untuk bersinergi dalam kebaikan. Hanya tentu saja poin yang paling pentingnya terakhir adalah kemanusiaan kita itu berbeda maknanya dengan kemanusiaan ala barat atau ala sekular. Kemanusiaan kita itu yang tadi itu semuanya harus berdasarkan keimanan, ketauhidan. Kalau barat kan humanismenya itu atas dasar sekularisme, bahwa manusia dengan akalnya tanpa campur tangan Tuhan, manusia bisa menyelesaikan seluruh persoalan hidup. Dia menyingkirkan Tuhan, dia menyingkirkan agama, lalu dengan akalnya dia bisa menjalani hidup dan menyelesaikan persoalan hidup. Itu sekuler. Jadi kemanusiaan kita bukan kemanusiaan ala barat. Bukan hak asasi manusia ala barat. Kita kan punya hak asasi manusia sendiri. Islam itu yang diteken di Mesir tahun berapa itu. Jadi itulah meskipun kemanusiaan secara mutlak, secara umum, kalau ada orang kecelakaan di jalan raya kan kita nggak lihat KTP-nya dulu. Ini kalau Islam tolongin, kalau bukan Islam biarin aja gitu. Nah, itu kemanusiaan umum. Tapi kan kita punya kemanusiaan kalau nolongin ya jaridil qurba wal jaril junub. Yang lebih dekat kekerabatannya dengan kita jelas sesama orang beriman. Kalau harus milih gitu kan, jelas orang-orang beriman yang harus terlebih dahulu kita tolong. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairun lil islami wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jam 9.50 ya? Ya. Saya jawab 10 menit boleh. Barangkali ada pertanyaan, alhamdulillah ada kesempatan 10 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kami kuliah di ada orang yang bunuh diri itu dia tidak selamanya di neraka, tetapi dia akan masuk surga. Lalu niat itu masuk neraka tapi tidak akan jahanam. Namun adanya ia akan masuk kembali ke surga. Kan pendapat yang lain juga mengatakan bahwa yang bunuh diri itu selama-lamanya di neraka karena mereka mengingkari kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendapat Ustaz yang sebenarnya saya pun masih bingung apakah yang mati bunuh diri itu selama-lamanya di neraka atau mereka masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala selanjutnya. Ya. Kata dosen itu apa? Ada pendapat sebagian ulama tentang ini. Orang yang masuk ke orang yang bunuh diri itu Pendapat dosennya apa? Pendapat dosennya? dia bilang
Orang yang bunuh diri itu tidak selamanya jadi nekat. Tidak selamanya. Kalau antum gimana pendapatnya? Saya sih bingung karena dia berulang juga, jadi kan ada ulangnya Ada ayatnya nggak? Ada hadisnya nggak berkaitan dengan itu? Kan memang ayatnya adalah tayasu min rahmatillah, ada la taqnutu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Tapi kondisinya gini loh. Contohnya orang itu secara ekonomi betul-betul melarat. Ini muslim ya. Kalau non muslim bunuh diri lagi dia. Ya udah selesai itu kan. Ini kondisinya muslim dia. Dia masih punya iman sebenarnya. Sekalipun sebesar biji zarroh kan. Orang yang punya iman sebesar biji zarroh, dia nggak dapat syafaat, maka dia dimasukin ke neraka. Tapi kan nanti dipindah ke surga kan. Nah itu termasuk orang yang muslim bunuh diri apa enggak kan? Ini kondisinya dia betul-betul fakir. Udah segala cara dia untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, minimal makan gitu. Itu banyak kasusnya. Fenomena masyarakat Indonesia muslim itu di Indonesia banyak yang kayak gitu. Kerjaan nggak ada, mau pinjem juga nggak mungkin, udah nggak ada yang percaya mau ngutangin juga karena dia utang udah numpuk, bayar nggak bisa, kondisinya betul-betul sulit gitu. Maka yang terpikir oleh dia dengan gangguan setan jelas gitu. Ya melepaskan diri dari semua kesulitan itu, meskipun sebenarnya dia bisa paham bahwa dia nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh perilakunya ini. Lalu dia mengambil langkah pendek, yaitu bunuh diri. Kalau nggak bunuh diri, lama-lama dia juga mati itu. Udah nggak ada yang bisa dimakan, nggak ada yang kita berharap ngasih makan, nggak ada yang bisa minjemin, nggak ada yang bisa diminta gitu. Ada banyak kasus seperti itu. Lalu dia ngambil langkah singkat untuk bunuh diri. Dosakah itu? Dosa. Tapi dia muslim. Masuk neraka kalau dia nggak mendapatkan syafaat, masuk neraka. Lama nggak di nerakanya? Selama-lamanya nggak di neraka. Menurut saya sih tidak. Betul. Dia akan diselesaikan dosanya itu dengan siksaan di neraka. Dan kalau dia masih punya iman, meskipun sebesar biji zarroh itu, maka dia akan dipindahkan. Tapi kita jangan berpikir terlalu mudah bahwa nggak apa-apalah di neraka dulu gitu. Emangnya kayak gimana siksaan neraka itu? Jangan dibayangin kita kena korek api gitu. Menurut saya, kalau dia muslim, dia masih punya iman, dia nggak dapat syafaat, dia masuk neraka, ujungnya dia akan dipindah ke surga. Kalau sudah selesai siksaannya sesuai dengan dosanya itu. Gitu. Karena cobalah kita kalau lagi kesulitan gitu, itu kan kita mau pinjem ke orang pun udah kayaknya udah malu banget gitu. Udah mau kemana ini saya, mau harus ngapain ini saya gitu. Ada yang kemudian tergoda dia, terpeleset dia, lalu bunuh diri gitu. Berbeda dengan caleg yang gagal, yang gantung diri di pohon toge. Dia nggak meninggal, kenapa? Gantung dirinya di pohon toge dia. Ada yang di pohon kelapa kan, karena dia gagal. Nah itu berdosa, cuman kayaknya siksaannya lebih berat karena dia sebenarnya nggak ada kesulitan apa-apa. Kalau soal ekonomi, mungkin ya karena imannya saja kurang, gitu. Harusnya move on aja gitu. Seperti saya move on kekalahan Pilpres kemarin setelah dinasihati Pak Haji Heri. Ya, masa kemudian Ustadz bunuh diri kan mengerikan itu. Cukup ya, menurut saya begitu. Ada lagi? Ya. Salam.
Gimana gimana? Iya ya boleh. Di dunia kita dapat musibah. Terus apa di akhirat dapat siksa lagi enggak gitu. Kalau musibah itu belum tentu azab. Bahkan bisa jadi rezeki. Kata Ibunda Aisyah ketika ditanya oleh sahabat, ini kan kalau ada bencana alam, yang kena tuh semua, bukan hanya orang-orang yang maksiat saja. Ini banjir di Bekasi. Yang kena banjir kan bukan hanya yang orang-orang berdosa saja kan, rumah-rumah orang-orang soleh juga kebanjiran. Nah itu gimana membedakannya? Kalau yang ini juga jawaban Rasulullah. Kalau yang menimpanya kepada orang-orang kufur, orang-orang munkar itu azab. Tapi kalau yang tertimbanya orang-orang beriman, itu adalah rahmat dan penghapus dosa. Gitu. Jadi nggak sama musibah itu. Jadi musibah itu belum tentu azab. Nah, juga bagian daripada ujian untuk kenaikan level keimanan. Jadi jangan khawatir kalau kita merasa sudah baik-baik saja, lalu ternyata kita masih saja diberikan musibah. Yang harus khawatir itu justru kita nggak soleh-soleh amat, lalu kemudian kita nggak dapat musibah-musibah, justru itu khawatirnya apa istilahnya? Apa namanya tuh? Apa istilahnya? Yang diantepkan gitu. Istidroj, ya istidroj, diculkan gitu. Bahkan musibah itu kalau kita punya kuasa, punya harta, punya kecakapan fisik, itu juga bagian dari musibah. Musibah itu kan secara bahasa artinya sesuatu yang menimpa. Asoba yusibu isobatan musibatan. Sesuatu yang menimpa. Kegantengan, kecantikan, kekuasaan, kekayaan itu juga musibah, ujian. Justru banyak orang yang gak kuat ketika dikasih musibah yang seperti ini. Kalau sakit makan cepat ingat Allahnya itu. Kalau lagi sembuh, lagi sehat, jarang ingat Allahnya itu. Tapi kalau udah sakit, ya Allah, udah nyalain Allah kan. Gini-gini aman sih ya Allah. Ketika lagi banyak duit, lagi senang, lagi sehat mah kayaknya agak susah gitu. Nah ini musibah. Banyak juga justru yang terpleset oleh musibah-musibah dalam bentuk kelapangan, keleluasaan, kenikmatan. Nah kalau kita udah dikasih musibah di dunia, kira-kira akan disiksa enggak di neraka? Tergantung kita menyikapi musibah itu. Itu yang banyak hadis Rasulullah mengatakan, kalau kita bersabar dengan musibah, tetap beriman dengan musibah, justru kita di surga. Tapi kalau dengan musibah itu kita nggak bersabar, nyala-nyalain Allah, berkeluh kesah, itulah nanti yang mendapatkan siksa. Kalau tidak mendapatkan pengampunan. Jadi semuanya tergantung sikap kita akan musibah yang terjadi kepada kita. Kalau musibah mah udah sunatullah, nggak bisa kita hindari. Contoh, ini nggak direstui sama orang tua mau nikah gitu. Ini musibah nih. Udah kita kawin lari aja, kan musibah karena capek kawin lari-larian. Ya kan? Itu jadi musibah pula. Dan seterusnya. Nggak ada kita bisa lari dari masalah.
Kita lari kemanapun masalah itu udah ada di situ. Larinya aja udah masalah. Udah hadapin aja masalah itu. Makanya jangan mundur dari taskil sigab. Hadapi itu masalahnya. Gitu ya Bu. Alhamdulillah. Izin ini saya 10:30 ada kelas mahasiswa di IAI Persis ya. Mau lanjut ke rumah lagi Pak Haji. Tadinya bisa karena online. Di sini aja onlinenya selesai ini. Cuman HP-nya dikuasai oleh anak-anak karena jadwal pegang HP anak-anak nih. Hari Sabtu dan hari Ahad mereka jadwal pegang HP. Jadi tadi sebelum berangkat di HP-nya. Baik, alhamdulillah.